Lebih nggak ada ngefek ya? Betul, karena Indonesia bukan negara hukum, tapi negara viral. Terus terang aja ya, sampai ada influencer yang disewa untuk pro ke RKUHP. Ada. Boleh di-spill namanya? Aduh enggak. Itu kan bukan pejabat kan, nggak apa-apa. Agama itu nggak cuma satu. Ada 190 penghayat kepercayaan lebih lah agama istilahnya gitu kan. Apakah di seluruh agama itu melarang zina semua sama Mbak Najwa Shihab gitu kan? Semua bisa kena. Udah dikasih tahu informasi soal ini. Apa namanya pasal-pasalnya, draft yang sebelumnya. Terus kenapa diketok ya masih? Nah itu, apakah ini pasal pesanan? Kita ngomong Jepang. Jepang tuh pornografi yes. Iya. Kan cetak terus tuh film porno terus kan. Tapi prostitusi nol. Kalau di Indonesia pornografi itu no. Tapi prostitusi yes. Masih ada prakteknya. Di aplikasi hijau. Tanya Dokter Richard. Kita mulai ya. Ya, oke. Kevin apa namanya? Kevin Nguyen. Nama asli Kevin Geraldi. Oke. Geraldi aslinya. Cuma Apa Nguyen tuh berarti? Nguyen itu nggak ada artinya ya. Sebagai nama aja, nama nickname di internet, di sosmed. Gue Gitu. ingetnya Inspektur Gadget ya. Film ya jadinya. Gue pertama kali lihat lo ya di video yang lo komentarin gue. Iya itu gue juga gedek sebenarnya itu dok. Kayak lu tuh kan nyuarain kebenaran gitu ya. Kok lu ditangkep? Gue nggak terima lah. Ya kan? Kok bisa kayak gitu? Sumpah, gue lihat video lo kan pada waktu itu, keren nih anak ini luar biasa. Gue kasih like, gue download lagi. Gue simpen sampai sekarang video ya. Tapi menurut lo, gue salah nggak? Enggak. Ya lu kan mengedukasi masyarakat soal apa namanya krim-krim yang palsu gitu kan yang abal-abal. Itu kan bagus buat masyarakat supaya mereka nggak kena permasalahan fisik gitu kan. Nggak ada permasalahan kesehatan dalam penggunaan krim gitu. Semua orang berhak cantik kan. Semua orang berhak beautiful tapi jangan sampai kena penyakit gitu. Oke, gue seneng nih, gokil banget anaknya gila. Padahal gue gak kenal dengan dia. Iya, baru pertama kali ini ketemu. pertama kali ya. Pertama kali Walaupun ketemu. dia pernah komentarin videoku 2 kali malah. 2 kali. Sekali waktu aku ditangkap pada waktu itu digotong yang lagi viral-viral. Itu aneh banget sih digotong-gotong kayak gitu. Harusnya prosedurnya nggak kayak gitu sih. Gak tau, gak berani. Oh nggak berani. Parah banget sih prosedurnya gitu. Per hari ini gak berani. Kalau kemarin masih berani. Ngomong-ngomong itu kayak apa berlaku surut gak sih? Kalau berlaku surut mampus. Oh berlakunya masih 3 tahun lagi abis ini. Oh berlakunya 3 tahun 3 lagi. tahun setelah ini. Oh, tapi berlaku surut gak? Enggak ya? Kurang tahu juga. Oh, kalau berlaku surut harus dari sekarang harus minta ini editor cut. Bahaya. Bahaya memang. Bahaya. Tapi lu gokil, keren banget mewakilin milenial Z ya? Gen Z. Gen Z ya, Gen Z ya. Sama kayak ini, satu yang gue suka itu satu lu, satu lagi siapa? Gen Z itu ya, siapa tuh ya? Si Rian. Nah, Rian. Ya, Itu si keren, Rian. kalian Ya. berdua, keren. Emang sering acara juga sih sama Rian kemana-mana. Nyawa kalian berapa sih sebenarnya? Nggak, nyawanya emang satu sih, cuma keberaniannya aja gede. Kenapa lu sampai seberani itu kayak gitu? Sebenarnya awalnya dari keresahan pribadi aja sih tentang apa yang ada di Indonesia gitu. Kayak gue ngelihat kok bangsa ini kayak begini-begini aja nggak berubah. Nah gue berharap nih, gue naruh harapan kan. Gue berharap kalau Idealis ya lah idealisnya gue kayak kalau misalnya gue bergerak gitu ada yang tergerak juga yang lain dan bisa ngerubah nih perubahan dari sistem politik di Indonesia yang darinya bobrok jadi lumayan better lah istilahnya gitu kan. Gue berharapnya kayak gitu dan mau ngajak para generasi muda untuk paham politik bahwa politik tuh nggak seburuk yang mereka kira gitu loh. Bagus Gus. Gitu. Iya. Tapi lu pernah demo nggak secara langsung? Pernah demo secara langsung, pernah Waktu kena gas kuliah? air. Iya, kena gas air mata. Mungkin karena itu juga ya. Ya, mungkin kayak itu juga. Sudah aktivis dari dulu ya. Cuma gue waktu di kampus nggak aktif-aktif banget, nggak ikut BEM, nggak ikut organisasi, cuma yang kayak ikut aja gitu loh. Gue lebih sering lewat sosial media gitu. Bagus sih. Jadi kita demonya di sosial media. Iya. sekarang. Sebenarnya capek juga sih demo fisik. Soalnya berjilid-jilid demo nggak didengar, Dok. Nggak didengar buat apa? Lebih enak diviralin kayak sekarang. Nah, ya? Lebih nggak ada ngefek ya. Betul, karena Indonesia bukan negara hukum, tapi negara viral. Yang Starlink itu kan bantu UMKM juga kita demo. Tapi pernah demo kan? Pernah. Pernah demo kan? 2018. Tapi lu kagak ada takut-takutnya gitu karena lu dikomentarin lu tuh ngomentarin tuh nyonya banteng merah loh.
Gue juga Bener komen, kan? anaknya juga gue komentarin. Iya. Soalnya gue tahu anaknya Gue tuh gak pernah disebut. karena anaknya tuh sempat endorse politik juga. Iya, gue lihat kan Iya. sejak gue like itu kan sering kadang-kadang lewat kan. Iya, iya. Feed lu kan gue lewat kan. Tapi lu komentarin itu pedes banget kayak gitu punya. Iya, sebenarnya itu karena emang keresahan gue, Dok. Semua tuh berawal dari keresahan. Kalau gue nggak resah mah gak bakal gue komentarin. Apapun yang gue upload di video TikTok gue, kayak RKUHP ini kan terbaru gue ngupload. Itu karena keresahan gue pribadi aja, kesel gitu. Kok ini udah di demo berkali-kali gitu dari 2018 kalau nggak salah. Sempat yang waktu itu revisi Undang-Undang KPK sama RKUHP. Itu udah bertahun-tahun lalu. Nah, pasal yang bermasalah ini diharapkan berubah gitu kan. Pemerintah nih merubah nih, pasalnya direvisi. Nggak direvisi sampai sekarang. Iya ya, gue nggak ngikutin. Tapi ini memang dirancangnya sudah lama ya berarti ya? Sebenarnya RKUHP itu udah dari lama. Jadi ini gue ceritain sedikit ya soal sejarah RKUHP. Jadi awalnya Indonesia setelah merdeka belum tahu nih mau pakai hukum yang mana gitu, KUHP yang mana. Akhirnya kita adopsi dari Belanda. Ya, gue ada dengar tuh. Ya. Katanya sudah lama, jadul banget. Udah tuh jadul, katanya. udah jadul banget itu. Makanya pengen dibuat kayak citra Indonesia gitu. Lebih baru. KUHP-nya yang sesuai dengan Indonesianya. Nggak ada kolonialisasinya lah atau apapun yang biasa politikus bilang gitu kan. Nah, KUHP ini sebenarnya bagus. Gua nggak mengatakan RUU KUHP-nya ini jelek semua, enggak. Yang buruk tuh ada sebagian. Nah, yang lainnya gue nggak ada permasalahan. Cuma yang kontroversinya ya. kontroversinya ini banyak, sebagian tapi nggak dirubah-rubah. Itu yang bikin gue sebel. Kasihan temen gue pada demo ya. Temen gue pada demo. Yang mana yang sering check in? Aduh, parah banget. Pokoknya temen gue tuh pada demo, mulutnya sampai berbusa, bawa toa, bawa nyarter Kopaja gitu kan. Kagak didengar juga, Dok. Kayak kesel aja gitu. Kita udah berusaha semaksimal mungkin nih pengen membuat Indonesia punya aturan yang bagus gitu kan, yang sesuai dengan masyarakat. Tapi ini pernah di demo ya berarti? Pernah, Demo. sering di demo. Kemarin pun ini terus terang aja ya, sampai ada influencer yang disewa untuk pro ke RKUHP. Ada. Oke. Ada. Dan Boleh di-spill namanya? aduh enggak. Itu kan bukan pejabat kan, nggak apa-apa. Enggak gitu. Tetap saya takut somasi juga. Iya. Pokoknya ada. Jangan sampai keangkat kayak gue soalnya. Masalahnya gini. Yang di endorse itu adalah mutual gua sendiri, Dok. Oh iya? Temen gua sendiri yang di endorse. Oh coba sekalian yang spill, gue nggak tahu. Aduh, ini jangan deh, jangan bahaya. Bukan Rian Ntar gitu, gue kan? ribut, enggak lah, bukan Rian ya. Ntar gue ribut sama temen gue, nggak enak nih. Oh gue tahu. Siapa? Gue tahu. Jangan-jangan yang itu ya? Ali ya? Enggak, kok Ali? Bip. Anjir parah. Gue udah berdamai sama Ali, jangan dibawa-bawa. Ya udah kagak di-bip kalau itu. Bukan dia. Soalnya gue lihat seteruan kemarin juga tiba-tiba flash ke gue. Bukan Iya. ya? Enggak, bukan. Pokoknya dia malah influencer yang bagus sih menurut gue ya. Dia Siapa? dari kontennya tuh bagus, banyak lah, banyak. Cewek cowok ada, temen gue cewek cowok. Dan itu hitungannya lebih dari 5 orang yang di endorse untuk posting di Instagram. Oh. Untuk Lu kok kagak? Hah? Tarif lu mahal ya? Enggak, mereka tuh sebelum ngontak gue, mereka tuh tahu, nah nggak bisa ini orang dibayar kayaknya, nggak bisa orang dibayar. Bisa disetir ya? Iya, tapi sempat beberapa kali nih gue cerita di sini ya, ini khusus di sini gitu. Banyak banget dari entah politikus, entah dari pejabat pemerintah yang coba approach gue buat ngebantu nge-blow up suatu kebijakan gitu. Cuma pernah ada waktu itu yang nawarin dia itu undang-undang PDP. Nah itu bagus sebenarnya undang-undangnya. Kalaupun gue disuruh untuk nyarin itu tanpa gue dibayar pun gue akan ngomong gitu. oke. Yang bagus-bagus gue akan lakukan. Tapi sekarang berarti gaya pemerintah itu mulai mengendorse ya sekarang ya? Sebenarnya endorse tuh nggak masalah, Dok. Menurut gue ya. Asal benar. Asal benar, endorse politik itu nggak masalah teman-teman. Asal yang di endorse kebijakannya itu something good. Contoh misalnya vaksinasi. Vaksinasi kan it's for semua society Indonesia gitu kan, untuk better good-nya Indonesia. Jadi gue rasa kalau ada influencer yang di endorse untuk ngajarin masyarakat soal vaksin, ya nggak masalah dong berarti gitu. Kita fokus ke RKUHP-nya lah. Iya, Ini oke. ngomong-ngomong masih RKUHP atau sudah KUHP sih? Sudah sah. Sudah sah, sudah ketok palu. Sudah ketok palu kemarin. Berarti KUHP dong? Sudah jadi KUHP yang sekarang. Yang Berarti sekarang? Udah bisa dipakai juga Ini sih sebenarnya. aku pengen tanya ya, sekarang kita ini masih negara demokratis nggak sih sebenarnya? Sebenarnya dibanding ya, gue pakai perbandingan zaman deh gitu kan. Dibanding Orde Lama pas zamannya Soeharto, kita udah lebih better demokrasinya. Demokrasinya udah bisa jauh lebih luas lagi untuk berbicara, udah lebih
enak lah istilahnya gitu, nggak ditangkap-tangkap. Betul, Kalau dulu kan betul juga. ya zaman-zamannya Orde Lama, pas zamannya Pak Soeharto kan dikit-dikit tangkep, Petrus lah ditembak, Disebut nama jedar. Nggak apa-apa, ini kan sejarah. Iya. Tapi ada juga gue dianggap juga. Enggak kok, tenang. Kita kalau ngomongin sejarah ya faktual aja yang ada. Iya. Karena pada zaman dia bukan. Ya salah ngomong dikit diciduk. Gitu ya. Salah ngomong dikit diciduk, tatoan dikit diciduk dong. Oh iya? Tatoan dikit ditembak. Serius pada zaman Soeharto. Tatoan dikit itu Petrus namanya, penembak misterius. Jadi sering ada tuh dulu ya, kalau misalnya dilihat wah ini kayak tukang orang-orang yang preman gitu. Pang gitu kan, langsung dijedar. Pagi-pagi udah nggak ada orangnya. Kalau nggak mayatnya udah di mana, ditemuin di sungai gitu. Sampai kayak gitu. Sekarang sudah better. Sekarang sudah better. Tapi ini penurunan atau enggak? Peningkatan demokrasi. Kalau gue objektif ya. Dari presiden sebelumnya. Dari presiden sebelumnya, dari Pak Soeharto. Enggak. Dari presiden sebelum yang ini. Lumayan kayak gini. Kalau gue bilang dari presiden sebelumnya ya, kita ngomong Pak SBY ya. Sebenarnya penurunan. Oke. Indeks demokrasi kita mengalami penurunan. Itu ada real, ada risetnya juga. Ya tapi ini seru ya. Jadi kita langsung masuk ke konteks aja Ya, ya. masuk ke Karena ada konteks. beberapa RKUHP itu yang KUHP yang benar-benar itu kontroversial banget nih. Banyak yang Nah, ini satu yang paling kontroversial menurutku adalah tentang KUHP zina. Masalah private ya. Masalah selangkangan orang. Gue kesel sebenarnya. Kita tuh harusnya lebih progresif yang lihat ke depan gitu. Masalah bangsa yang lebih utama tuh apa? Daripada ngurusin selangkangan orang. Apa yang didapat dari ngurusin selangkangan orang? Gue tanya gini ya. Ini gue terang-terangan dok sama lo di sini ya. Gue terang-terangan gitu. Yang open BO di Kalibata City tuh banyak. Banyak dok. Lu bayangin kalau misalnya yang open BO itu pada ditangkap penjara mau sebanyak apa gue tanya. Ya. Ini polisi kagak fokus pembunuhan, perampokan, itu pencurian motor. Itu penuh semua sama orang-orang. Kamu kenapa? Saya zina pak, saya di penjara gitu kan. Kan aneh jadinya gitu loh, gara-gara berzina. Cuma ini yang mesti diketahui sama masyarakat bahwa yang pasal perzinahan itu dia harus delik aduan. Nggak bisa orang sembarangan ngelapor. Misalnya nih ada ngeliat, Dokter Richard ngeliat, wah ada orang open BO nih, gue mau laporin. Nggak bisa. Nggak bisa, itu nggak bisa. Orang tua ya katanya ya, sama pasangannya? Pasangannya. Pokoknya orang-orang kerabat terdekat itu ada di pasalnya itu. Gua udah nyatet juga sih beberapa. Kenapa itu jaga-jaga diri juga ya? Iya. Tapi sebenarnya gue kontra dulu loh ya. Iya. Gue mungkin pakai otak cara berpikirnya DPR deh. Tapi kan kita kan negara agamis kita. Oke. Apa yang diajarkan kan benar bahwa kita ini no zina-zina. Iya, no zina-zina. Benar kan? Kita mempraktekkan semuanya, walaupun sudah ketinggalan banget ya untuk di zaman seperti sekarang ya. Sekarang gini dok, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Agama itu nggak cuma satu. Yes. Ada 190 penghayat kepercayaan lebih lah agama istilahnya gitu kan. Apakah di seluruh agama itu melarang zina semua? Oke. Kan kita harus ini juga menyesuaikan kepada semua sendi-sendi masyarakat gitu kan. Dan yang gue pertanyakan tuh urgensinya, kalaupun ada ya, kalau ada alasan yang jelas ya nggak apa-apa gitu. Cuma ada satu yang gue perhatiin di rancangan undang-undang kita hukum pidana ini yang masalah perzinahan itu buat ngehindarin ada pelakor sebenarnya. Oh. Jadi kalau misalnya ada suami istri nih ya kan, suaminya jajan tuh nakal keluar gitu kan, kegep lah sama istrinya lagi sama pelakor di hotel misalnya gitu kan. Nah si istrinya ini bisa ngelaporin suaminya untuk dipenjarain. Sebenarnya itu. Cuma kalau yang perzinahan secara universal itu gue kayak agak kurang ini aja. Tapi mungkin gue ngelihat ya KUHP zina ini ya, mungkin ini adalah bentuk pertobatan anggota DPR sendiri. Sebenarnya kan oknum pejabat sendiri kan yang paling banyak simpenannya. Benar gak sih? Gak perlu, itu udah banyak banget sih sebenarnya. Gue nih ya yang kenal beberapa pejabat, gue gak mau sebut nama itu. Tapi memang kenyataan paling banyak kan? Sering jajan, sering ke karaoke, sering sama apa sih itu sebutannya pemandu lagu apa biduan apa namanya? LC. Ya itulah Pak, gue gak tahu namanya apa gitu lah. Pokoknya cewek-cewek yang begitu dia bawa gitu kan. Cuma munafik aja menurut gue. Nah itu munafik. Itu brother. Kayak yang ngetok ini sendiri tuh aku nggak yakin juga. Aku bilang kan ini kan sebenarnya terjadi kayak apa ya aku bilang ya. Ya kita jangan jadul lah, jangan konvensional lah. Kan sekarang kan ya menjadi hal yang era seperti sekarang ya. Dan ini pelakunya kan sebenarnya banyak di oknum pejabat sendiri. Oknum ya. Oknum pejabat. Main aman ya. Catat. Tapi ini ya aku pengen bilang ya, kalau andai kata ini disahkan ya. Coba kamu kebayang nggak sih kalau nikah siri gimana ya? Waduh, kalau nikah siri itu aturannya agak gimana ya, agak beda lagi mungkin. Kan kalau di KUHP ya, kalau aku baca kan yang disahkan oleh negara. Siri kan nggak sah oleh negara kan? Siri nggak sah.
Berarti itu bisa kita pidanain juga ya. Kayaknya bisa sih ya. Itu tergantung nanti di pas mau ditangkap. Sebenarnya tergantung keluarganya juga sih. Kan itu yang laporin keluarga kan. Iya. Kalau Anaknya juga bisa kan? Anaknya juga bisa. Pokoknya tergantung orang-orang yang tercantum pada pasal itu. Kalau yang di luar tercantum itu nggak bisa ngelapor. Sama kayak gimana ceritanya kalau misalnya ada orang yang poligami ya? Ya gimana? Nggak sah juga kan? Sebenarnya poligami kan nikahnya sah juga kan sebenarnya. Ada buku nikahnya setauku. Enggak. Apa nggak ada? Sahnya cuma sahnya secara agama, nggak sah secara negara. Ini kalau aku nggak salah ya, aku belum pernah poligami soalnya. Ya. Aku juga nggak tahu karena tidak ingin ke sana. Ini disclaimer ya. Jadi karena nggak ingin ke sana, jadi nggak pengen cari tahu lebih gitu soal poligami. Tapi kalau poligami terus ada orang yang secara agama kayak gitu, ya mungkin dia bisa ngobrol aja sama keluarganya gimana baiknya gitu kan. Otomatis kan kalau misalnya dia nikah siri atau poligami, dia harus kontak dengan keluarganya kan, ngobrol dulu. Nih saya mau nikah sama ini, nggak mungkin dong tiba-tiba nikah. Kayak kita check in ya kayak gitu ya. Nggak mungkin kan. Izin ya check in dulu. Ya, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dikasusin oleh maknya nanti tetap akan berkasus kan, walaupun maknya izinin. Jadi kalau misalnya saya saranin kalian, ini KUHP sudah resmi ya. Jadi kalau misalnya sudah resmi seperti ini punya, jangan ngomong izin dengan mak kalian tuh by lisan. Harus ada by tulisan. Harus ada by materai. Materai. Harus Mak, materai. izin mau check in, Mak. Tolong tanda tangan di sini gitu. Tolong tanda tangan dulu di sini ya, Mak. Jadi nggak bisa dituntut. Iya. Iya. Harus biar aman gitu ya. biar aman kayak gitu Puya. Iya. Tapi kamu ngerasa nggak sih negara kita ini jadi kayak negara yang munafik gitu? Sebenarnya iya, gua ngerasa iya. Cuma kan gini, peraturan itu dibuat untuk Indonesia jauh lebih baik sebenarnya kan. Utopianya seperti itu, utopisnya seperti itu, gagasannya seperti itu. Cuma kan permasalahan pengimplementasiannya gitu. Contoh kayak misalnya Indonesia ada polisi misalnya. Polisi kan untuk penertiban, mengayomi masyarakat. Tapi walaupun pengimplementasiannya bermasalah ya salah polisinya gitu kan. Sebenarnya apapun nilainya, menurut aku ya, apapun nilai yang diberikan oleh peraturan itu bagus. Yang permasalahan itu praktiknya gitu loh. Pas penegakannya, contoh kayak misalnya kita ngambil, kita agak geser dikit mungkin ya dok ya, ke peraturan RKUHP yang menghina presiden gitu. Nah, menghina ini lu bisa tahu nggak batasannya mana, indikatornya mana, terus yang disebut menghina tuh apakah satir menghina juga? Kadang kan kita bisa ngeledekin orang juga, misalnya teman gua nih, ya kan, mohon maaf nih, ini disclaimer ya, contoh aja gitu. Misalnya teman gua namanya Adi, misalnya mukanya jelek gitu kan, terus gua ledekin dia, Edi, si paling ganteng lu gitu kan, marah lah dia. Marah habis itu dia. Terus dia bilang, lu menghina gue ya, lu ngeledekin gue ya. Jangan mentang-mentang gue jelek. Gitu, punya satir ya? Satir. Terus dia merasa terhina gitu kan. Bisa gak tuh dia ngelapor gitu. Itu. Kalau misalnya kita suka, misalnya contoh ya, kita ngeledek. Kritik. Nah itu, kritik itu, kalau kritik kan jelas ya. Kita mengkritik pemerintah. Kritik itu secara KBBI itu adalah tanggapan atau kecaman sebenarnya. Tanggapan, lu nanggepin gue, itu termasuk kritik sebenarnya. Banyak orang yang gak paham soal definisi kritik. Nah, definisi kritiknya pemerintah itu agak lain. Agak lain memang. Jadi kalau KBBI sama definisi pemerintah agak lain. Iya. Nah, kalau di pemerintah kritik tuh harus disertakan dengan solusi gitu loh. Yang itu jadi masalah buat orang-orang yang para kritikus. Para kritikus bilang kayak kita nggak kritik aja, nggak perlu solusi. Solusi dan kritik itu dibedakan ya karena memang berbeda gitu. Jadi masih boleh nggak kita kritik pemerintah nih? Kalau soalnya kita kritik presiden penjaranya 3 tahun, sama juga. Sebenarnya itu pasal penghinaan, bukan pasal kritik. Kita ngekritik masih bisa. Cuma penghinaan dengan kritik kayak gini ya. Gue contohin ya. Gue anggap presiden yang sekarang itu gagal. Iya. Karena perekonomian kita kayak gini. Ya. Itu ada pendapat, tapi kayak ada statement yang judgement bahwa presiden kita gagal. Nah itu masuk penghinaan nggak? Itu kalau misalnya objektif itu masuknya kritik. Tapi kalau dia baper masuknya menghina. Nah. Itu ketersinggungan. Ketersinggungan orang itu beda-beda. Kita nggak bisa naker nih. Dr. Richard Lee ketersinggungannya berapa nih levelnya? Gue ketersinggungannya levelnya berapa? Nggak ada yang bisa tahu ketersinggungan gitu. Itu brother. Nah itu kenapa masalah. kita ngomong? Lu tau nggak kenapa ini ngomongin pasal karet? Ya karena bisa disalahgunakan sebenarnya gitu loh. Gue garis bawain dikit ya. Kenapa kayak penghinaan terhadap presiden, wakil presiden atau lembaga-lembaga negara atau pencemaran nama baik lah. Gue kan paling kemarin gue ngomong kan bahwa pencemaran nama baik itu adalah pasal karet. Setelah gue pelajarin lebih dalam, gue sampai S2 loh. Hukum gara-gara dia punya sumpah. Tapi pencemaran nama baik doang S2 ya. Iya. Yang bikin pasal itu karet itu sebenarnya adalah segala sesuatu itu tergantung pendapat ahli. Jadi misalnya lu ngomong ya saya soal tentang presiden, lu komentar tentang presiden ya. Nanti sampai di kepolisian ya, itu dilempar ke ahli. Kalau ahli yang ngomong iya, lu menghina, maka ini masuk delik. Kalau ahli yang ngomong tidak masuk, itu tidak masuk delik. Nah, yang jadi bahaya. Tergantung dia pilih ahli yang mana nih. Dan ini sangat riskan, Dok. Ahlinya itu bisa dibayar. Nah, itu. Itu sebenarnya. Jadi makanya gue bilang karet. Nah,
Gua nih ya, kalau misalnya gua rasa satu Indonesia pintar semua, bisa bedain mana kritik, mana hinaan gitu. Gua nggak masalah pasal ini ada, serius. Kalau satu Indonesia pintar dan orangnya pada jujur gitu kan. Cuma kan kita permasalahin penegakannya bukan aturannya. Kita takut nih, entar bisa disalahgunain. Jadi subjektif. Jadi subjektif banget, bisa jadi senjata. Kita nggak mau pasal ini tuh jadi senjata gitu. Kita mau pasalnya ini untuk membuat Indonesia jauh lebih baik sebenarnya kan itu. Setuju. Aku juga setuju kayak pasal pencemaran nama baik itu harus ada. Aku setuju untuk ngejaga kayak rambu-rambu kita lah untuk kita bermedia sosial dengan baik. Ada untuk penghinaan presiden. Aku setuju. Aku juga nggak suka ya kalau misalnya dikatain babi, anjing kayak gitu. Itu kita juga kesel sih. Ya kan nggak sopan. Kita kan harus respect dengan kepala negara kita sendiri. Betul. Tapi kalau misalnya ini digunakan untuk sesuatu hal yang kayak gue kemarin ya pencemaran nama baik, menurutku digunakan banget pasal-pasal seperti itu. Kan itu kan jadi tidak nyaman. Bukannya UU ITE yang pencemaran nama baik udah dicabut ya? Gak tahu gue sekarang. Katanya mau dicabut ya? Iya, setahu gue kemarin sempat baca berita, tolong dikoreksi ya teman-teman kalau ada. Mau dicabut, belum dicabut. Nah itu gue nggak tahu tuh mau apa. Pokoknya ada wacana mungkin ya. Gue sempat dengar kabar rumor gitu kalau misalnya itu mau dihilangkan defamasi. Iya, aku setuju sih karena mereka itu ya tergantung penegakannya. Kayak sampai di penegakan hukumnya itu ya, bisa nih gue atur nih. Gue bisa lolosin lu, bisa juga kagak lolosin lu. Iya. Tergantung ahli yang gue bayar siapa. Iya, itu sebenarnya. Cuma ini ada konspirasinya Dok sebenarnya. Ada teori liarnya lah gitu. Jadi kan sebenarnya undang-undang yang pencemaran nama baik itu biasanya digunakan oleh para pejabat gitu kan. Bisa digunakan oleh para pejabat. Nah, menurut pejabat mungkin ini dipakai sama banyak orang akhirnya jadi ribet, dia hilangkan, dia ganti di RKUHP sama yang menghina lembaga negara. Jadi gitu, ada teori liarnya kayak gitu. Jadi mereka menghilangkan yang defamasi pencemaran nama baik, mereka membuatnya di RKUHP yang pasal penghinaan lembaga negara gitu. Kan hina DPR, DPRD, polisi, lembaga negara semua mana? Ya? Semua. Itu 1,5 tahun ya kalau satu lembaga negara 1,5 tahun penjara ya. Kalau presiden 3 tahun ya. Iya. Apalagi kalau menyebabkan kerusuhan. Itu lebih gede lagi. Lebih gede. Pertanyaan gue ada pertanyaan nih. Apa? Viral itu kerusuhan nggak? Nah itu, kalau bagi mereka kerusuhan ya kerusuhan. Kalau kerusuhan kan kita kan kalau dulu kan kerusuhan itu wah kejalanan, jarah-jarahan. Bakar-bakar kalau gitu kan. Setiap hari ada kerusuhan. Di internet, komentar-komentar pedes kan. Bener kan? Itu termasuk kerusuhan apa enggak? Itu jadi pertanyaan. Kalau gue jadi penyidik gue bisa juga, ini kerusuhan nih. Gara-gara lo semuanya kalau nggak salah ada yang kegaduhan juga deh. Bentar gue buka ininya pasalnya ya. Fullnya langsung. Soalnya gue megang yang fullnya langsung. Serem ya pasal ini ya. Iya, cuma katanya ini sudah sesuai dengan Indonesia katanya para pemimpin kita di atas, para pejabat-pejabat. Udah sesuai dengan, iya, udah sesuai sama citra Indonesia katanya. Kayaknya gue lebih pro Belanda aja lah. Nggak, kalau misalnya direvisi tidak lebih baik daripada yang sebelum direvisi, ngapain direvisi menurutku. Lebih bagus ya, kan gue dengar statementnya kan, ini kan zaman peraturan Belanda, kita harus buat sendiri. Ya kalau tidak lebih baik, kenapa nggak adopsi aja yang punya orang lain sih? Menurut aku seperti itu. Sebenarnya kalau mau bikin baru nggak apa-apa Dok. Yang kontroversinya ini dipertimbangkan maksud gue. Masalahnya gini, demo tuh udah lama, 2018, 2019, sampai 2018. Seingat gue udah dari lama demonya RUU KPK juga dia berbarengan, seingat gue ya. Nah, pokoknya demonya udah lama dan di tahun ini aja sering dibilangin, sering dibahas juga sama Mbak Nana pun sering dibilang sama Mbak Najwa Shihab gitu kan, semua bisa kena. Udah dikasih tahu informasi soal ini, pasal-pasalnya, draft yang sebelumnya. Terus kenapa diketok ya masih? Nah itu, apakah ini pasal pesanan? Apakah ini pasal yang diinginkan oleh pihak penguasa agar lebih kuat? Kan kita nggak tahu gitu loh. Tuh mungkin pasal-pasal ini dibuat oleh anggota kita itu untuk menjaga hati supaya nggak bisa check in lagi. Tapi menurut gue ya tetap aja mereka kayak gitu deh kayaknya oknum-oknum pejabatnya. Oknum-oknum pejabatnya masih ada yang Tapi begitu. kita tadi kan katanya nggak boleh buat kegaduhan juga. Iya. Jadi kalau kita boleh nggak masih viralin nih? Misalnya ada oknum polisi misalnya, pungli, kita viralin kayak gitu punya. Boleh nggak? Nanti katanya penghinaan lagi. Itu boleh kalau kita viralin dan udah jelas si polisinya melakukan tindak pidana, udah pernah ketahuan. Kayak misalnya Ferdy Sambo contohnya. Ferdy Sambo kan udah ketahuan tuh. Dia sebut nama kayak ringan banget kayak gitu punya. Gue kayak trauma banget ke KP gitu. Dia Ferdy Sambo. Gue FS dia Ferdy Sambo. Iya, ya kan lagi rame di TV, Iya, orang tahu. Kalau gue nyebut FS juga kalian pada tahu pasti kan. Ya, pokoknya kayak contoh Ferdy Sambo kan salah satu bobroknya kepolisian gitu kan. Kena lo? Enggak kena. Karena memang ada realnya. Dia bobrok gitu loh. Bobroknya ini kan subjektif sih sebenarnya kan. Cuma menurut gue, kalau misalnya kita... Gue laporin nih.
Ferdi Sambonya harus keluar sel dulu baru laporin gue. Iya. Nah kalau misalnya gue bilang Ferdi Sambo nih bobrok, kepolisian jadi hancur semasa jabatannya dia, itu kan sebenarnya kritik. Nah kalau misalnya ahlinya bilang itu subjektifnya menghina, itu bisa kena juga sih sebenarnya. Iya makanya, lu nyawa lu banyak-banyakin deh. Aduh. Ya agak serem sih menurutku. Iya. Serem. Masalahnya gue sudah pernah ngalamin langsung. Mungkin kan ini kan masih KUHP ya, masih baru ya, belum ada implementasinya. Tapi kalau kayak gue ngelihatnya, ini kan celahnya sama kayak pencemaran nama baik ya. Kalau gue lihat kayak pencemaran nama baik, ini kan kasus gue nih bisa dipaksain satu ya. Dan gue lihat kasus-kasus yang lain sebelum gue, itu juga banyak banget yang dipaksain. Lo tau nggak? Ada satu kasus ya, cewek dia itu pasien klinik kecantikan. Dituduh pencemaran nama baik sampai ke pengadilan. Padahal sebenarnya merek itu nggak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Perusahaan nggak bisa. Ya. Tapi pada kenyataannya itu P21 dan sampai di persidangan. Sampai di persidangan kan. Ya. Ada juga kemarin yang dia ngelaporin bos dia melakukan korupsi yang kemarin viral. Oh iya. Justru dia yang dapat pencemaran nama baik. Iya. Itu juga aneh sih. Sebenarnya bukan masalah pasal pencemaran nama baik yang menurut aku ya dok ya. Kalau pasal itu nilainya aku bilang. Oknumnya yang menggunakan itu. Nah, oknum penegak hukum yang menyalahgunakan itu dan juga melakukan tindakan ilegal. Sebenarnya itu yang jadi krisis di Indonesia sekarang. Ini kan berkaca. Yang produk yang satu ini bisa nama baik. Kotak-katik, Bro. Bisa. Apalagi yang ini lahir lagi, ini semuanya bisa dikotak-katik semua ini loh. Bisa di kotak-katik memang. Semuanya tergantung uangnya. Dan jadi anti kritik nggak sih jadinya? Iya, anti kritik iya, mengurangi indeks demokrasi iya. Terus juga para pakar yang ngomong loh, hukum tata negara juga ngomong, kalau nggak salah Kak Bivitri namanya. Dia juga bukan ngomong. Gue ya. Bukan. Ada hukum tata negara juga mengkritik ini. Yayasan Lembaga Hukum Indonesia pun sama, dari YLBHI mereka mengkritik besar ini pasal-pasal yang ada di dalam Sebelum RKUHP. 3 tahun ini kritik aja dari sekarang. Kalau sudah 3 tahun nggak bisa lagi. Sebenarnya gini ya teman-teman ya, kalau buat saran dari aku ya, kalau nggak kritik kan ada banyak cara. Kita kan juga bisa ganti para orang-orang yang bermasalah ini, pejabat-pejabat yang bermasalah dengan kata-kata lain kayak negeri Wakanda, negeri Konoha, Si baju coklat, gitu kan, si Mama Banteng gitu kan. Itu contoh. Gue nyebut Mama Banteng banyak loh, iya kan? Terus siapa yang gue maksud? Nggak bisa kena delik. Ya, tapi gue tahu siapa yang lu. Itu kembali ke kalian masing-masing menafsirkannya gimana. Tapi kalau misalnya kita kritik atau bercandaan jadi kita ngomong polisi yang kita ini aku ini ya reaction ya bukan ini ya. Aku membaca reaction. komen ya. Iya. Polisi yang bisa kita percaya itu cuma ada 2 polisi, satu patung polisi, satu lagi polisi tidur. Nah, Penghinaan nggak itu? itu sebenarnya bisa diambil. Tanya ya, bertanya-tanya. Kalau mereka baper ya bisa. Bisa ya? Bisa kena kalau mereka baper ya. Terus sebenarnya aku juga agak sedikit ada pertanyaan juga dalam benak di hati aku kayak ini orang yang bisa ngelaporin itu, yang ngelaporin deliknya itu dari semua polisi atau siapa yang bisa ngelaporin gitu kan. Misalnya apakah kalau kita nyerang institusi polisinya kita kena, apakah kena kalau kita ngatain orangnya kita yang kena gitu loh. Apakah lembaganya yang diserang atau personal polisinya gitu. Jadi pertanyaan buat aku sebenarnya. Dan permasalahan kita saat ini adalah sosialisasi. Tapi sudah disosialisasi. Sudah disosialisasikan kepada orang-orang tertentu. Sebenarnya masyarakat kan kalau kita lihat sekarang ya, tapi terus terang dok, kalau misalnya masyarakat sekarang tuh lebih dengerin influencer. Sebenarnya lebih dengerin influencer, public figure dibanding kayak ada acara-acara di dekat rumahnya mereka itu yang penyuluhan-penyuluhan itu. Nah menurutku ini saranku buat para pemerintahan sekarang, cara metode untuk penyuluhan sosial itu harus diganti. Kalau sudah di kota-kota besar yang bukan di pedesaan yang jarang ada gadget, kita fokus aja ke internet gitu loh. Betul. Penyuluhannya. Dan penyuluhan ini harus kena semuanya, jangan sampai nggak kena gitu loh. Masalahnya di sana sosialisasi RKUHP ini nggak sampai banyak banget di sosial media tersebar kayak gitu loh. Harusnya anggaran mereka untuk reses atau rapat itu dikasih aja media ke sosial, sosialisasi. Nah masalahnya juga gini dok yang agak sedikit sebel ya. Anggaran yang gue nggak tahu ya ini asumsi liar gue aja gitu. Karena sempat ada dari ICW atau dari salah satu lembaga gitu bilang pemerintah itu ngeluarin anggaran sebanyak berapa miliar gitu untuk influencer gitu kan. Nah, gue nggak kenal. Mungkin nggak dianggap. Kurang banyak. Nah, itu kan anggaran berapa miliar atau gue nggak tahu miliar apa triliun, gue lupa angkanya. Itu untuk mempromosikan ya? Atau untuk nangkep influencer? Itu untuk mempromosikan kebijakan mereka sebenarnya. Tapi yang pro-pro ke pejabat semua, bukan ke pro masyarakat. Beda. Okay. Jadi dia ngasih dia nyewa-nyewa influencer ya, pemerintah tuh kayak kalau kata dari si ininya, dari beritanya gue juga agak takut sih sebenarnya sekarang. Takut sekarang. Baru takut sekarang nih dok gue.
Pokoknya ada rumor gitu kan bahwa pejabat itu dan pemerintah nyewa influencer, itu kan satu. Nah, influencer yang disewa ini ya tergantung red card mereka juga, Dok, gitu kan. Sampai yang RKUHP kemarin juga ada yang jadi suspicious gitu. Ada yang mencurigakan, ada influencer yang pro RKUHP banget sampai template-nya sama semua. Oh ya? Jadi di Instagram Yang sama kayak kata lo yang nyonya banteng tuh semuanya sama semua. template-nya. 7 fakta soal ya. Kok sama sih itu juga ngomongnya gitu Iya. juga. Kalau itu Lu dia jangan-jangan iri aja lu kagak di-endorse. gua ditawarin. Beneran. ditawarin. Beneran. Dan gua kayak apaan sih ini gitu kan. Kurang tinggi. Nggak gitu. Sebenarnya gue emang kurang suka aja dengan yang itulah pokoknya. Karena cara-cara yang dilakukan selama ini merugikan rakyat kalau menurut gue ya. Kan tiap orang beda-beda tuh pendapatnya gitu. Nah itu jadi gue rasa pemerintah tuh harus pintar sekarang sosialisasinya. Dan sosialisasinya juga yang sesuai dengan minat masyarakat juga. Jangan yang pro ke pejabat tapi masyarakat marah-marah, jangan gitu loh. Tapi ini kan katanya kan ini pro dan kontra itu hal yang biasa. Hal yang Ini biasa. katanya sudah mewakili suara rakyat. Pertanyaan gue ini mewakili suara siapa ini sebenarnya ini? Sebenarnya ya, kalau gue bilang, sebenarnya pejabat itu kan masyarakat juga, Dok. Iya. Suara masyarakat yang di sana. Iya, sebenarnya pejabat-pejabat itu kan juga masyarakat juga. Kita Tapi nggak bisa generasi Z nggak terwakili. Gua nggak bisa mewakili generasi Z ya, tapi dari mayoritas lingkungan gua, komentar yang ada, lingkungan teman-teman gua dan para aktivis-aktivis yang dekat sama gua juga, mereka nggak terima dengan hal ini. Mereka pengennya itu direvisi sebenarnya, Dok, bukan dihilangkan RKUHP-nya. Direvisi bagian yang kontroversi, selesai masalah. Oh, yang bagian kontroversi ya doang. Iya, bukan RKUHP-nya yang udah capek dibuat sama para ahli itu dihilangkan semua. Oh iya, yang kontroversi doang nih. Salah satunya yang kayak tadi zina, penghinaan presiden, penghinaan lembaga negara, ya itu kayak gitu. Demo. Penghinaan simbol negara disesuaikan. Kalau simbol negara gue pikir oke lah ya. ya. Gue juga merasa itu oke. Oke lah. Masa kan ngapain kita menghina Pancasila kan? Yang salah kan oknum yang menggunakan itu kan. Nah, iya, bukan betul. Bukan Pancasilanya yang salah kayak gitu punya. Atau lambang negara kita ngapain dihina, ya kan? Gak ada urgensinya juga, Dok. Dapat apa dia habis Atau ngehina? bendera Indonesia dihina, gue setuju. Wah, itu gue marah. Itu marah banget. Bendera tuh sakral banget itu. Gue setuju. Tapi kan ini kan kita kan mengkritik orangnya kan sebenarnya. Kan? Subjeknya. Oknumnya. Subjek oknumnya yang melakukan kesalahan gitu. Biasanya mayoritas yang melakukan kesalahan. Tapi gitu. kalau ini dibiarin jadi nggak demokratis lagi nggak sih kita? Kalau dibilang tergantung ya, kita lihat aja, Dok, ke depannya. Ini jawaban diplomatis aja ya. Gua agak ngeri-ngeri juga nih. Kedepannya kita lihat dulu selama 3 tahun ke depan sampai 5 tahun. Kenapa 3 tahun ya? Nggak langsung efektif ya? Setahu gue kalau nggak salah di berita 3 tahun setelah ini baru masih bisa zina. Mungkin dari. Aduh. Tapi gini, Dok, kita lihat dulu kalau misalnya memang undang-undangnya tidak banyak masalah dalam pengimplementasiannya, ya udah biarin gitu loh. Tapi kalau misalnya memang dalam prosesnya banyak masalah, baru itu nanti diprotes lagi. Dan gue yakin ya, Dok, ya, sebenarnya nih kalau logika gue ya, sekelas presiden dan wakil presiden bisa juga nggak bakal menggunakan pasal-pasal itu. Kan yang berhak untuk menggunakan pasal itu kan mereka. Mereka sendiri? Mereka sendiri. Atau boleh deliknya siapa aja? Deliknya mereka doang yang bisa ngaduin. Nggak sama kayak pencemaran nama baik dong? Ya, relawannya nggak bisa. Jadi positifnya itu. Positifnya dari yang pasal penghinaan terhadap presiden wakil presiden. Jadi dulu pas mereka sendiri yang harus laporin? Mereka sendiri yang harus ngelaporin, setahu gua. Nah, dulu kan sempat ada Pak Jokowi. Relawannya kan banyak tuh ya. Terus ada hatersnya Pak Jokowi. Nah, relawan ini ngadu terus ke polisi. Padahal nggak bisa kayak gitu. Nah, itu dengan adanya RKUHP ini, jadi relawan nggak bisa main asal ngadu-ngadu. Yang ngadu hanyalah dia sendiri. Saya yakin tapi presiden kita dan wakil presiden kita lebih bijaksana. Pasti. Lebih bijaksana. Pasti lebih baik gitu kan. Iya dong. Bentar lagi kan juga ganti nih kan, 2024. Gue berharap sih siapapun calonnya, siapapun calon presidennya, dia bisa nggak baperan. Itu sih sebenarnya yang gue harap ya. Tapi nggak tahu juga nanti implementasinya. Tapi dari semua yang kasus yang kontroversi, itu yang mana sih yang lo pasti pengen nomor 1 pengen lo ubah kayak gitu punya? Atau yang dari pasalnya ya? Dari semua. Pasal penghinaan terhadap lembaga negara sebenarnya. Kalau presiden gue masih bisa oke lah. Presiden tuh punya marwah gitu loh. Presiden tuh bisa orang tertinggi lah di negara ini, jabatannya bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau gue pengennya lembaga negara ini, lembaga negara tuh banyak dan mereka tuh kan juga kerja buat masyarakat dan juga dibayar sama masyarakat. Jadi kayak anti kritik ya? Padahal belum tentu kerja mereka juga beres. Nah, sebenarnya DPR dan lembaga negara adalah objek kritik. Itu objek kritik. Nah, emang kita ada ya? Apanya? Lembaga tadi yang lu sebut tadi.
Ini bahaya nih podcastnya Dr. Enggak, Richard. gue gak sebut. Gue bilangnya lembaga tadi, gue gak sebut yang mana. Itu tuh kalau misalnya it refers to, gak bahasa Inggris itu. Ya gue sebut deh, lembaga negara kita ada banyak teman-teman. Ada DPR, ada MPR, ada DPD, ada Kan banyak meme ya. banyak. Nah takutnya gue juga gitu nih, orang-orang yang kreatif bikin meme ditangkepin gue takutnya dok. Kayak bikin meme, kan banyak nih sekarang oknum-oknum polisi yang nakal. Oknum polisinya tuh dibikin meme, nah tapi dibikin baper, di penjara dong yang jadi memers. Kan kasihan kan, orang nyari duit bikin meme gitu kan, kreatif, para artis-artis meme gitu kan. Sayang banget dong mereka di penjara gitu. Tapi gue masih bisa melihat sisi positif dari 3 pasal yang kita ngomong tadi. Walaupun cuma kayak 10%. Iya, apa tuh sisi positifnya? Jangan zina ya, gue kalau lihat dari sisi keagamaan ya jangan zina kayak gitu punya. Walaupun menurutku nggak implementatif dan munafik banget kayak gitu punya ya. Contohnya kalau gue ngomong munafik tuh kayak gini bro. Kita kan generasi yang terbuka lah sekarang kan. Kita ngomong Jepang. Jepang tuh pornografi yes. Iya. Kan cetak terus tuh film porno terus kan. Tapi prostitusi no loh. Prostitusi no loh. Kalau di Indonesia pornografi itu no. Tapi prostitusi yes. Masih ada Banyak. prakteknya di aplikasi hijau. Nah, dia sendiri yang ngomong. Loh, itu kan udah jadi rahasia umum, tapi nggak tahu hijaunya mana. Kan jadi kayak munafik gitu. Munafik. Kayak kebaya merah langsung tangkep semua ya kan kayak gitu kan. Iya, kayak kita tuh say no to pornografi gitu kan. Tapi di aplikasi hijau dia Ini no hard feeling ya buat teman-teman gue yang pejabat nih, ya. munafik gak sih? Munafik kan? Tapi kita lihat sisi positif lah. Sisi positifnya Sisi ada. positifnya memang ada. Ngajarin kita itu kan ya taat pada agama. Betul. Gitu kan. Itu juga harus berlaku ke mereka dong. Iya pasti dong. Mereka yang buat kan. Mereka kan harus memberikan contoh. Iya, mereka Benar harus jadi ya? contoh masyarakat, kan perwakilan. Nggak boleh juga katanya menghina presiden. Gue masih bisa melihat sisi positifnya. Ya. Nggak boleh menghina lembaga negara. Gue juga masih bisa ngeliat sisi positifnya. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Mungkin kita ini malu. Setiap kali ada orang luar negeri datang ke sini kan, ih gila nggak ada marwahnya sama sekali. Ini dihina-hina. Oh iya. kan? Jadi kita harus bilang, bagus, polisian kita, mantap, top, mereka top. Kepolisian Kejaksaan, the best. hakim, DPR, kerjanya pagi siang. Gak ada malam. yang disuap ya. Nggak Semua ada korupsi, semua bersih. berintegritas, humanis dan sinergis. Sehingga nama kita harum di kancah internasional. Betul. Mungkin itu tujuannya. Sehingga perekonomian kita tuh jadi naik. Ya kan? Kita lihat sisi Iya, positifnya. sisi positifnya. Itu sisi positifnya. Oke lah. Tapi yang ini gue nggak bisa lihat sisi positifnya. Ketika koruptor di courting diskon. Waduh. Gimana sisi positifnya? Gue baca ya berapa kalinya. Sisi positifnya di mana ini ya? Mikir gue. Iya, itu juga Dari minimal 4 tahun, jadi minimal 2 tahun. mungkin dia sempat mendapatkan ilham dari Tuhan kayaknya deh Bang Richard. Serius dapat ilham, kita harus nurunin nih korupsinya dari 4 tahun jadi 2 tahun. Terus akhirnya dia sahin tuh di gedung kan. Gue dapet ilham dari Tuhan, kita harus turunin ancaman korupsi gitu. Gue nggak tahu dia dari mana idenya, karena selama ini masyarakat pengen yang banyak-banyak kan, pengen besar-besar semua kan untuk hukuman untuk koruptor, nggak mungkin pengennya dikit-dikit. Lu tanya dia siapa, jangankan orang-orang elit deh, kita ke kalangan yang bawah aja kayak di pasar. Tanya ibu kalau ada koruptor lebih suka dihukum berat atau ringan? Ya berat ya deh, pasti kayak gitu. Nggak mungkin kan yang ringan. Nah, gue nggak tahu ya. Mungkin sudah penuh penjara kali. Oh, soalnya mungkin mau ngurangin kan, jadi agak cepet dikit dikeluarin. Sebenarnya malah banyak orang yang masuk penjara nih kayaknya Dok abis ini. itu kontradiksi itu. Kalau mereka mau ngurangin orang-orang di penjara ya pidananya harus dikurangin, aturan-aturan di pasal-pasal KUHP-nya dihilangin. Jadi ya kita ngelihat pemerintahan sekarang ini tidak pro untuk memberantas korupsi lebih dalam. Kan kalau mereka ngomongnya sih pro banget. Kalau mereka di kampanyenya. Menurut lu? Enggak. Sama sekali enggak. Menurut gue yang gue kerasa ya ini mohon maaf ya kalau gue salah ya. Gue kan ngerasa juga ngelewatin beberapa presiden ya kayak gitu ya. Di presiden-presiden sebelumnya, ini bukan gue kritik atau gimana, presiden-presiden sebelumnya itu hampir setiap bulan ada yang ketangkep. Oleh lembaga misalnya KPK lah kayak gitu punya. Kalau sekarang ini kan praktis kayak 1 tahun sekali, kayak ada ulang tahun aja ketangkep. Untung gak nyebut nama Dok, jangan nyebut nama. Tapi gini Dok, yang gue bingung juga, ada temen gue nih, dia ngomong gini ke gue, Kev bukannya bagus ya, sekarang kan koruptor banyak tuh yang mungkin gak ada. Bener juga lu bilang, lu mencerahkan pengetahuan gue. Mungkin karena gak ada lagi yang korupsi. Nah, itu. Maksud gue gini, kalau misal ada logika temen gue yang bilang kayak gini, Vin,
sekarang kalau lu lihat penangkapan korupsi itu di mana-mana banyak, bagus dong KPK gitu kan, udah nangkep-nangkepin. Gue bilang harusnya kalau yang bagus itu udah nggak ada korupsinya. Oh, kayak sekarang dong berarti kan? ya bagus tuh korupsinya hilang, bukan makin banyak orang-orang yang ditangkep gitu loh. Tapi logika mereka kayak gitu. Gue bilang harusnya kalau misalnya KPK itu tujuan tupoksi utama menurut gue ya, kalau buat mau berantas korupsi ya sampai hilang korupsinya nggak ada, itu baru achievement. Oke. Itu baru achievement. Kalau banyak yang ditangkap itu bukan achievement. Nah teman gue menganggap kalau banyak yang koruptor yang ditangkap itu achievement bagi KPK gitu. Oke. Gitu harus. Nah, dua-duanya sama aja sih menurut gue. Ya kagak ditangkap karena kagak. Gak mau ngomong nih gue. Main aman mulu Dr. Richard, gue yang kena ntar. Soalnya aku pernah ditangkap, belum pernah. Oh belum pernah. Wah maklum. Berarti. Tapi aku ini sudah kalem loh. Dibandingkan aku dengan aku yang 1 tahunan yang lalu. Aku lihat Dr. Richard jadi lebih tone down gitu loh. Iya, jadi lebih kalem banget. Gak kayak lu, gue lihat kayak lu dengan si Rian kan, gila sadis banget ini orang. Kayak gue zaman dulu, belum kena ciduk. Pas kena ciduk langsung diem ya. Semoga jangan kena ciduk deh. Tapi lo kalau dikasih jabatan mau? Sebenarnya gue bisa-bisa aja, kalau gue mau aja kalau dikasih jabatan. Bukan berarti gue nggak munafik ya. Kalau dikasih jabatan gue akan mencoba sebisa gue, semaksimal gue untuk merubah sistemnya. Walaupun banyak orang-orang yang bilang kayak, lu kalau masuk sistem juga sama aja. Akankah lu seidealis ini kalau lu pegang masuk ke sistem? Kalau gue kaya banget Bang. Kalau gue kaya banget ya Dok ya. Gue bisa seidealis itu. Oke. Kalau gue nggak kaya itu agak berbahaya. Makanya gue masuknya itu pas udah kaya aja. Karena gini ya. Gue gak munafik ya, ini banyak banget pakar-pakar yang ngomong gitu loh. Yang namanya mau jadi calon legislatif, calon eksekutif, gitu kan butuh modal besar. Nah dari modal besar ini ada pertukaran tuh sama para pejabat ini. Entah itu pasal, entah itu gimana. Gue masih belum sanggup tuh. Gak bisa gue. Imannya belum kuat juga. Masih gitu belum ya? kuat. Ini jujur aja gue masih belum kuat juga. Jadi kayak gue ngerasa tunggu dapetin dulu kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Jadi gue nggak tergiur atas tawaran mereka gitu sebenarnya. Soalnya kan kalau orang-orang yang udah level kaya gitu ya, itu akan sulit untuk disuap gitu. Gak juga sih sebenarnya. Orang kaya tuh makin kaya makin serakah. Tapi ini banyak kayak gini yang aneh-aneh ya. Kalau kita lihat ya, ada juga gelandangan kalau di jalan dipidana. Bener ya? Itu buat ketertiban sih kayaknya sih Dok. Gue juga belum. Bukan dipelihara ya, tapi dipidana. Sebenarnya pemerintah tuh harus memelihara orang miskin. Nah itu. Itu adalah kewajiban negara sebenarnya. Pak Rocky ngomong sendiri. Dia di salah satu pasal kita itu menyatakan bahwa negara wajib memelihara orang miskin. Harusnya seperti itu, bukan memenjarakan gelandangan. Iya, ini kalau ada gelandangan di penjara, berarti kita nggak boleh miskin dong. Waduh, itu gimana ya? Sedih juga sih ngelihatnya. Ini bentar, nah aku ada pasalnya juga nih. Pasal yang masalah Indonesia tuh wajib memelihara. Kita minum dulu, Bu. Kita minum. Oke. Ini minuman kolagenku. Oke. Ini satu-satunya minuman kolagen yang di dalamnya itu ya ada 12.000 international unit, paling banyak dan bisa memutihkan kulit. Jadi ada glutathionnya dan ini tanpa pemanis buatan. Oke, coba. Segar kan? Kebetulan nih Dok, aku habis diving lihat tuh. Wih, belang ya. Itu bisa putih itu. Bisa putih nih? Minum rutin bisa putih. Oke, lebih lagi yang kayak ginian punya, lu minum Gatot Kaca, itu lebih keren lagi tuh. Ini Gatot Kaca ini anti gravitasi. Gue lihat ya. Lo tau gak anti gravitasi? Apa tuh? Lo kalau pernah mikir kayak gini ada yang berdiri. Nah itu anti gravitasi. Gue ngerti nih maksudnya apa nih. Nah itu minuman stamina laki-laki. Tapi ini nggak pakai deg-degan bro. Ini tapi entar lagi kayaknya bakal nggak laku nih. Kalau Uzina bisa dihilangin. Udah nggak ada yang makan. Padahal ini laku banget loh. Laku banget loh sumpah. Tapi kalau misalnya itu dihilangin, gue takut kayaknya. Ini nih bencana besar bagi kayak Gatot Kaca, bagi kayak Red Doors, Oyo. Langsung disebut. Aduh. Sahamnya agak turun deh. Revenue-nya berkurang. Iya. Jadi berkurang revenue-nya dia. Okupasi kita menurun Pak. Terus menurun nih katanya. Aduh ya ampun. Nih, denger nih. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengamanatkan, gue garis bawahi, mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kayak berseberangan gitu ya jadinya. Iya. Wah, itu mungkin juga dipelihara di penjara.
Kan dikasih makan juga kan? penjara. Bisa hidup juga kan? Iya. Cuma nggak bisa keluar aja bedanya. Mungkin juga diberdayakan kan di dalam sana, diberi pendidikan. Seharusnya itu urusannya dinas sosial sih sebenarnya Dok. Anggarannya tuh daripada bikin pasal ini, anggarannya bisa dilempar ke dinas sosial sebenarnya daripada bikin pasal. Tapi ini ada yang lebih lucu lagi nih. Bikin konten prank itu didenda 10 juta. Ini menarik ini. Ini maksimal ya? Maksimal 10 juta? 10 juta terus ada penjaranya nggak sih? Kategori 1, kategori 2. Ada di penjara nggak sih? Kategori 1, Penjara juga? Penjara juga? Waduh buset lu. Sebenarnya kalau menurut gua, kalau konten prank ya, kalau menurut gua pribadi, kalau itu udah parah banget ya bisa lah di penjara. Tapi kalau yang receh-receh ngapain? Gue bayangin nih kalau Cristiano Ronaldo datang, dia kan pernah bikin konten prank yang jadi orang tua tuh kan. Iya, iya. Dia datang ke Indonesia bikin konten prank orang tua. Ditangkap. Kasihan ya. Iya. Jadi Ini aku harus telepon Mas Uya nih abis dari sini. Hati-hati lo gue bilang bikin konten. jangan prank-prank lagi nih. Udah Jangan cukup di prank-prank stop lagi ya. nih. Iya. Kalau pranknya itu berkaitan dengan apa ya, membahayakan orang, oke sih. Terus ngomong-ngomong, beda prank dengan settingan apa sih? Sebenarnya juga Sama, kan? itu subjektif, Dok. Nah, Subjektif. prank juga bohongin orang. Iya, settingan juga bohongin orang sama. Nah, itu yang kita harus tahu dari mereka, dari para Berarti pemangku. yang di TV semuanya bisa ditangkap dong. Ini bahaya nih sumpah nih. Tapi mungkin prank di sini maksudnya prank yang merugikan. Kita ambil positif Ini tinggi. enggak ada ditulis soalnya prank yang merugikan. Harusnya nih di ini ya, di pasal-pasal tuh dikasih bintang kecil. Ya, tapi siapa juga yang menentukan yang merugikan itu? Nah, level merugikannya seperti apa ya? Kembali ke ahli lagi berarti, Dok. Iya, kan jadinya jadi karet dong. Kalau gue ngeliat kayak prank dengan settingan ini sama sih bahasanya. Cuma kayak prank itu mungkin lebih gede ya. Kalau setting semua cerita di TV itu disetting semua loh. Berarti itu bisa dipenjara semua loh. Tapi ini gue baru dapet insight dari Dr. Richard loh yang ini masalah prank. Karena gue nggak terlalu into ke pranknya gitu. Ini baru tahu dari Dr. Richard sumpah. Dari gue baca pasal, gue merasa yang ya udah prank ya udah. Tapi Dr. Richard pas bilang, iya di settingan di TV ini juga prank juga. Bener juga. Iya, memang bener. Bener juga itu settingan juga teman-teman. Gue jadi takut bikin setting-settingan nih. Gue Iya. rencana pulang dari sini gue langsung telepon Mas Uya. Mas hati-hati Mas kan sekarang. Podcast aja Mas. Mending aman-aman Dia aja. cari apa-apa. Ngobrol aja kita. Sama, tapi ini ada yang bagus ini sebenarnya. RKUHP itu atau KUHP, gue nggak tahu ya. Ini ada yang bagus yang bisa menjadi lahan bisnis ini. Ya, karena katanya kalau ayam masuk ke perkarangan orang, itu masuk penjara dengan dapat denda 10 juta ya? Cuma pendata doang, material. Material 10 juta ya? Material. Gue mau tebar beras di depan rumah gue. Ayamnya datang, nah lo 10 juta. 10 juta. Panenin ya. Coba aja kita Dari dalam bisnis. kita investasinya beli rumah di samping peternakan. Kita beli rumah di samping. Gerang ngekek dulu kan ayam tetangga. Nah ini bagus ini. Sebarang. Terus pagernya kecil aja tuh, nggak usah Iya, gede-gede iya. biar ayam nggak loncat. 10 juta lumayan. Iya lumayan loh itu. Wah, keren ya, ini bisa jadi lahan bisnis baru ini. Ini luar biasa loh ini. Kurang ajar juga di satir Dr. Richard nih. Kurang ajar juga dia. Enggak, ini lahan bisnis. Lahan bisnis. Lahan bisnis. Oportunis berarti, oportunis banget Ya, ya. gua ke bisnis, gua harus ngeliat dong. Gua harus bisa ngeliat dong. Ini abis ini Ya, gua ya. rencana pengen tebak-tebak Oh, langsung. tebar-tebar langsung ke orang. Undang-undangnya gokil-gokil sih menurut gue ya. Tapi dulu ada undang-undang santet, gue nggak tahu sekarang masih ada. Ada. Gua ada baca. Gua ada Ada? baca juga. Ada baca katanya barang siapa yang menjanjikan. Ya menjanjikan atau apa ya, menyebabkan ada bisa menjanjikan ada penyakit atau hal yang goib kayak gitu. Itu di penjara loh. Nah, ini setahu gue ya dok ya. Kalau misalnya orang kena santet kan nggak ada yang bisa ketahuan tuh. Maksudnya di sana di pasal itu tuh adalah orang yang mengaku. Jadi misalnya gue nih, gue adalah dukun. Gue mengaku saya bisa menyembuhkan, saya bisa merusak si ini. Nah itu bakal ditangkap sama pemerintah. Tapi kalau misalnya nggak ada orang yang bilang kayak gue disantet nih itu nggak bisa. Terus kayak misalnya gue disantet nih kayak gue disantet sama Dr. Richard Lee nih misalnya gitu kan. Gue gak takut dukun. Takut apa? Gue gak takut dukun, yang gue takut tuh pemuka agama yang menjanjikan karena hal yang goib juga itu kan sebenarnya. Iya, sebenarnya iya. Betul, Sama betul. juga, muka agama bilang berdoalah kepada Tuhan, ikutin saya doa, semua hal yang gaib akan hilang katanya kan. Masuk ini pasal. Menjanjikan kesembuhan hal yang gaib. Masuk ini katanya. Tapi bisa juga ya dok ya? Iya bisa. Bisa loh teman-teman. Ini. Bisa. Jadi ingat salah satu kasus kemarin ya. Aduh, ini temannya Dr. Richard sebenarnya. Gue nggak mau nyebut ya. yang ini loh, yang ada brewokan itu. Oh Udin. Ya, langsung nyebut nama berarti. Gak apa-apa, Udin kan banyak, Udin sedunia. Oh, Udin sedunia. Oh ya, nama dukun banyak yang Udin. Banyak. Bukan. Tapi ini kan sudah terlanjur lah. Sudah disahkan katanya. Ya. Sudah ditandatangani ya. Kita kan mau nggak mau kita cuma bisa protes dengan cara seperti ini nih, ngomong depan Ya, kamera. tapi ada kok dok. Jalan. Kita bisa juga melakukan
perubahan dengan menggugat MK sebenarnya. Oh bisa? Itu bisa menggugat MK. Cuma Siapa masalah yang mau gugat? itu satu ya. Siapa yang mau gugat? Kedua, apakah bakal disetujui? Nah, itu. Sudah pasti disetujui. Yang ketiga harus pakar-pakar. Kuat-kuatan nih pakar yang protes sama MK gitu. Gua sedikit flashback aja, sempat ada undang-undang masalah pasal presidential threshold. Itu masalah ambang batas presiden gitu. Minimal 20% di parlemen. Nah, itu tuh diprotes sama banyak pakar gitu kan. 14 kali diprotes di MK nggak disetujuin semua. 14 kali. Kita mau berapa kali nih Nah protes itu di situ? makanya. Jadi apa nih yang harus kita lakukan? Ya udah kita Masih ada peluang nggak sih kita protes-protes ngomong-ngomong kayak gini, punya kita ngobrol kayak gini, masih ada peluang nggak sih? kalau peluang sih ada, tapi peluangnya tuh kecil gak besar. Oke. Peluang kecilnya pun itu harus tunggu hidayah Tuhan kepada para pejabat ini gitu. Oke. Bukan karena kita ngomong terus mereka berubah pikiran. Kalau menurut gua mereka nggak bakal berubah secepat itu ya pikirannya gitu. Bakal susah ngerubah Oke, pikirannya. ini terakhir nih. Kalau menurut lu Itu tuh. Masalah ini. Vandalism. Vandal. apa sih itu? Coret-coret. Coret-coret di jalan juga kena. Kena. Soalnya sebenarnya gini Dok, kalau yang vandalism itu gua setuju ya. Karena sering banget, gua kan sering ke gedung DPR tuh, di gedung DPR MPR. Kalau ada demo tuh vandalism di mana-mana. Oh, iya, Itu iya, buang-buang iya. anggaran pemerintah. Oh iya benar. Kan ujung-ujungnya ngerusak gini, aset ya. demo boleh, tapi jangan ngerusak aset pemerintah. Ujung-ujung kita ngeluarin anggaran lagi, pajak duit yang udah kalian kasih tuh ke pemerintahan, itu dipakai buat bener-benerin jalan. Kan Jadi sebenarnya nggak semuanya salah lah ya. Nggak semuanya salah. Kita kritik tuh hal-hal yang menurut kita ini agak unik aja sih. agak aneh. Sebenarnya agak aneh. Agak unik. Yeah. Tapi ya oke lah sih kalau menurutku mungkin bisa jadi Indonesia jadi lebih baik kan. Kan seperti yang kata gue tadi kan negara-negara luar tuh lihatnya, wih gila loh. Rakyatnya semuanya kepada pemerintah kan gitu punya kan. Ntar negara Timur Tengah kaget, Indonesia nggak ada zina. Kaget mereka. Wah gila banget Indonesia ya, perubahannya signifikan katanya. Kok bisa nggak ada zina lagi gitu kan. Oh kayak gini caranya. Mereka datang ke Kalibata City, orang pada ngaji semua. Ini gara-gara lama bergaul sama Coki nih gua anjir. Tapi ini terakhir nih, gue pengen tanya nih. Kan dari semua kejadian-kejadian lucu kayak gini, punya kejadian yang unik kayak gini punya. Siapa sih yang kita harus salahkan? Pimpinan tertingginya, lembaganya, atau siapa sih yang kita harus Sebenarnya salahkan? sistemis sih. Dok, kita nggak bisa nyalahin pihak pejabat juga. Kan mereka dipilih sama kita juga sebenarnya kan. Iya nggak? Kita yang salah. Kita yang nge-vote juga Kita kan. yang salah. Cuma menurut gua harus ada pergantian sistem ya, bukan secara masif tapi pergantian sistem dalam pemilihan pejabat Betul, gitu loh. betul juga. Yang Semuanya dimulai dari kita ya? Semua dimulai dari kita. Dan ini loh Dok, kan kalau kita lihat sekarang pejabat itu langsung di voting langsung kan sama masyarakat. Dan masyarakat yang nge-voting itu yang antara profesor sama yang tukang nasi uduk misalnya atau Sama satu levelnya. poin. Dan misalnya bukan tukang nasi uduk deh. Gua revisi ya, gua ganti lagi. Orang yang lulusan SMA sama profesor suaranya sama. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Ini kelemahannya sih, kelemahan dari demokrasi yang voting semua orang gitu loh. Karena orang-orang yang uneducated atau yang nggak pakar itu bisa milih dan bisa menyebabkan orang-orang yang dipilih itu orang yang salah gitu loh maksud gua. Jadi harus ada pergantian sistemik di pemerintahan kita gitu loh dari sistem pemilihannya. Kalau menurut gua. Setuju. Kan kita kan juga masih kenal serangan fajar, masih politik uang masih bisa jalan. Itu kan buat kita negara kita jadi nggak maju-maju. Iya. Kalau ditarik unut-unut benar juga ya salah kita juga Sebenarnya yang salah kita juga kan seharusnya kita sebagai warga punya kewajiban buat bukan kewajiban, sorry. Kita punya kendali atas diri kita untuk riset dulu. Riset siapa nih calon-calonnya. Misalnya contoh, kita mau Jadi calon yang kita pilih sekarang salah? Ya gimana? Ini jangan gini dong nih, jebak-jebak nih. Gitu. Tapi enggak, ini gue jelasin ya, bukan salah. Tapi lu tau gak sih Dok, kalau misalnya ya, untuk jadi presiden, dia nggak bisa langsung, misalnya gue mau jadi presiden, gue ujuk-ujuk ke KPU gitu, kayak gue mau jadi presiden harus ada tuh di tempat coblosan, nggak bisa. Ada sistem namanya sistem presidensial threshold yang gue bilang tadi, harus diajukan oleh partai gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan orang, harus diajukan partai. Dan partai itu yang punya 20% kursi di DPR. Ini gue sebut ya, 20% kursi di DPR tuh misalnya gabungan antara PDIP sama Demokrat misalnya, jumlahnya kan lebih dari 20. Nah dia bisa ngusung presiden. Nah itu masalahnya menurut gue. Nggak ada diversity, nggak ada, bukan diversity apa bisa dibilangnya? Kalau nggak dicalonin nggak bisa. Misalnya lu berbakat
Nah, itu maksud gua. Jadi orang-orang yang sebenarnya punya bakat jujur, berbakat, terus benar-benar bisa bawa perubahan. Tapi kalau partainya nggak mau narik dia, nggak bisa. Sedangkan kalau misalnya ada partai, ada yang namanya keterkaitan, ada yang namanya jual beli. Jual beli. Nah, ini masalahnya makanya. Kalau lu lihat selama ini ya, lu lihat 2 tahun 3 tahun terakhir, kenapa calon presiden cuma itu aja? Ya karena sistem presidensial threshold 20% itu yang harusnya kita kurangin, kita hilangin aja, jangan 20%, 0% juga bisa ngecalonin Siapapun presiden. juga bisa. Siapapun bisa. Mau partai kecil sekalipun juga bisa ngajuin harusnya agar lebih banyak calon. Misalnya kan banyak banget tuh orang-orang yang pintar, capable, kayak Bu Susi, misalnya Mbak Najwa, itu kan bisa juga dia nyalon jadi presiden. Cuma kendaraan partai ini yang menghalangi. Ya. Jadi sistemis menurutku, Dok. Jadi dibilang salah kita juga nggak sepenuhnya salah kita karena sistemnya, karena sistem presidensial threshold tadi gitu. Dan menurut lo 2024 siapa nih cocok jadi presiden? Aduh, Pak Jokowi kemarin ngomong siapa tuh? Banan. Kalau kata Pak Jokowi, ini kalau bukan gue ya, ini kalau kata Pak Jokowi. Enggak kata lo, menurut lo kan gue pengen tanya menurut lo. Kalau menurut gue agak skeptis ya sebenarnya, agak ragu aja kayak masih ngawang-ngawang. Soalnya kita kan belum lihat nih petanya siapa orang-orangnya aja gitu kan. Kayak misalnya contoh, kan dilihat banyak tuh yang bilang Puan bakal nyalonin, Ganjar bakal nyalonin, Prabowo. Itu belum tentu mereka juga yang bakal nyalonin. Kembali lagi ke finalnya ketika udah diserahkan itu dari partai. Jadi gue nggak bisa assure sekarang, kecuali udah ada 2 calon. Lu nanya gue, Vin kira-kira yang mana yang menang, Vin kira-kira lu milih yang mana gitu. Itu baru oke lah gitu. Okay. Tapi nanti kita duduk lagi dah ngomong itu. Seru nih sebenarnya. Thank you Kevin sudah datang. Thank you juga Dr. Richard udah ngundang gue ke sini. Kita sudah bahas pokoknya apapun yang terjadi mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat lah. Amin. Semoga netizen jadi lebih tahu. Walaupun kedengaran kayak guyonan. Kita bercanda mulu sih Dok, serius. Ini bercanda loh sumpah. Supaya nggak bisa ketangkep. Tapi itu Dok, salah satu kuncinya untuk mengkritik bisa lewat jokes-jokes juga. Makanya stand up comedian banyak kan tuh yang ngejok-ngejok. Iya. Jadi semuanya bercandaan kita aja ya. Ya bercandaan, jadi jangan dianggap serius teman-teman ya. Thank you semuanya. Oke.